Dan salah satu tantangan yang sekarang dihadapi oleh masyarakat NTB adalah bencana. Beberapa saat setelah pelantikan juga ada bencana gempa waktu itu. Gimana proses rehab dan rekonnya selama ini, Pak Gub? Kebetulan waktu saya dilantik itu bencananya sudah jadi, Pak Sabto. Jadi waktu itu Tuan Guru Bajang jadi gubernur ya. Oleh karena itu ketika kami dilantik itu kalau nggak salah bulan September, kemudian gempanya itu sekitar bulan Agustus. Jadi kami mewarisi satu keadaan yang secara emosi, secara fisik ini tidak sederhana. Tapi itu juga membuat masyarakat NTB ini menjadi kompak, kuat, dan punya kesadaran bahwa betapa kesombongan, keangkuhan itu bisa sirna kalau Yang Maha Kuasa berkehendak. Oleh karena itu menurut kami modal sosial itu mulai dibangun kembali di atas reruntuhan puing-puing rumah masyarakat gitu. Rasa saling membutuhkan, apalagi waktu itu yang sedikit dalam tanda kutip membuat bersemangat dan mengobati masyarakat di NTB karena ada bencana lain yang lebih berat di Palu. Sehingga kita mengatakan ya kita meratapi gempa ini, tapi bencana yang lebih dahsyat bisa terjadi di tempat yang lain di Palu waktu itu, bahkan di tengah hasil panen yang tersisa gitu, porak-porandanya bangunan masyarakat kita. Masyarakat itu mengumpulkan hal yang tersisa berserakan untuk menyumbangkan pada saudaranya yang lebih menderita di Palu. Dan itu menguatkan kami, dan hampir 240.000 rumah rusak, Pak Sabto. Dan dengan kerja keras, dengan bantuan Tentara Nasional Indonesia, teman-teman kepolisian, teman-teman kejaksaan, semua bahu-membahu. Termasuk relawan ya? Relawan luar biasa. Itu lebih 200.000 sekarang sudah selesai. Oh, sekitar jadi 90%? 90 lebih persen lah. Dan saya kira recovery ekonomi sudah terjadi, pariwisata yang kena gempa waktu itu sudah mulai pulih. Bahkan kenaikan turis yang datang dari Australia karena kita menghadirkan direct flight dari Australia Barat, dari Perth directly to Lombok itu, kenaikan itu hampir 1000%. Oh, jadi betapa direct flight itu betul-betul efektif untuk mendatangkan turis ke tempat kami. Jadi hampir semuanya pulih gitu, bangunan sudah mulai dibangun gitu, semangatnya sudah mulai menggumpal lagi, kemudian turis mulai berdatangan. Tapi Tuhan memang menghadirkan corona buat kita semua. Itu di awal tahun 2000. Jadi corona pun ya kita tidak mengantisipasi bentuk bencana seperti corona ini karena tidak kelihatan. Oleh karena itu awal-awal memang pariwisata yang mulai pulih itu turun kembali. Tapi sebagaimana every crisis itu selalu menghadirkan opportunities. Nah, Pak Jokowi dari awal sudah mengingatkan kita bahwa satu, menekan penyebaran virusnya satu persoalan, juga persoalan teknis kesehatan. Tapi persoalan yang lain bagaimana supaya coronavirus disease ini juga tidak mematikan ekonomi dan menghadirkan impact sosial yang bisa diantisipasi. Nah, bulan kedua, Pak Jokowi dengan rapat terbatas dengan para gubernur menekankan perlunya social security net, jaminan sosial. Diundang juga ya ke Jakarta? Diundang ke Jakarta, tapi juga relatif, Pak Jokowi itu relatif sering mengkoordinasi gubernur ini lewat VidCon. Nah, waktu itu bantuan sosial pemerintah sebenarnya besar, tapi kami berani mengambil jalan yang sedikit berbeda dengan provinsi lain, tidak memberikan bantuan dalam bentuk cash. Semua pada protes, lu gila aja, ngapain lu repot-repot pakai cash, kalau pakai komoditas. Kalau pakai cash kan selesai. Nah, tentu komoditas ini pasti kita antisipasi akan ada masalah, terutama karena data yang tidak lengkap. Namanya Indonesia, persoalan data itu jadi masalah. Tapi karena studi kami, pengalaman kami di Jakarta juga di DPR, sebenarnya UKM kita atau industri Indonesia itu punya kemampuan kalau dikasih kesempatan. Nah, jadi kita coba ngambil, kita panggil BPK, panggil BPKP, panggil polisi, panggil jaksa, panggil tentara, kita kasih semacam kuliah umum lah tentang industrialisasi, tentang technological learning, technological accumulation process dan lain sebagainya. Bahwa kita di NTB ini tidak membagikan cash, karena kalau dikasih uang tunai, ini masyarakat itu ambil uang tunainya tapi tidak pada sektor yang produktif untuk beli pulsa, beli bahan bakar dan lain-lain. Nah, kita akan mengatakan kita dalam bentuk komoditas. Komoditas ini pasti ada kegaduhan karena data di desa nanti berebut karena simpang siur data.
Nah, oleh karena itu awal-awal kan masyarakat teriak nih, ini masker nggak ada, alat ini nggak ada. Jadi kebiasaan mengimpor itu sudah built-in di dalam alam bawah sadarnya. Nah, kita melihat kalau dikasih komoditas ini ada kesempatan untuk mengetes kemampuan UKM NTB itu seperti apa. Produk lokal ya? Wah, jadi kita mengatakan kita akan bagikan produk, tapi semua produk yang dibagikan ini adalah produk lokal. Di mana-mana di negara berkembang, kalau produk lokal yang dibagikan selalu syarat masalah. Karena tidak pernah diberikan kesempatan selama ini pemainnya adalah pemain-pemain besar. Tentu kalau pemain dalam skala besar, in term of price, harga pasti lebih kompetitif karena dia, nah kemudian kualitas pasti lebih baik. Nah kalau yang lokal, pasti harganya lebih tinggi, kualitasnya lebih rendah. Jadi kenapa Pak Sabto kami punya kepentingan untuk memanggil aparat penegak hukum, polisi, jaksa, TNI, kemudian BPK, BPKP, jangan sampai nanti ditengarai merugikan negara, karena kita akan membagikan produk yang secara harga lebih tinggi, kualitas lebih rendah. Tapi kita mengatakan ada cost of learning, ada biaya pembelajaran. Mereka paham, mengerti. Akhirnya jelek bulan pertama, kita bagi Pak Sabto produknya. Gaduh di desa-desa. Ada yang dapat, ada yang nggak dapat, segala macam tuh. Tapi itu jadi feedback konstruktif untuk memperbaiki data. Tapi ternyata, nah karena produk-produknya itu kita bagi dalam dua klaster gitu. Yang pertama itu produk yang kaitannya sama sembako. Jadi beras lokal, minyak goreng lokal gitu, kemudian garam, kemudian ikan kan setelah COVID itu murah sekali harganya. Jadi ikan kering, jadiin abon, semua produk-produk pokoknya nilai tambahnya muncul. Bahkan minyak goreng itu, wah protes, kenapa harganya jadi 29.000 sedangkan yang biasa 20.000? Karena kalau yang bimoli itu kan pakai kelapa sawit, ini pakai kelapa asli dengan tangan segala macam. Jadi mereka, kita mengatakan physical distancing, social distancing, ya mereka sibuk di rumah untuk bekerja, meningkatkan productivity. Dan mereka baru sadar bahwa ternyata bisa. Kemudian yang suplemen, masker, alat pelindung diri, segala macam, semua kita bikin lokal. Kemudian kopi, kemudian teh, kelor, macam-macam. Semua kita, sabun, hand sanitizer, sampai ternyata kita baru sadar bahwa ternyata kalau dikasih kesempatan bisa. Nah, bahkan bukan hanya masker yang bisa dibikin di NTB, tapi bahkan yang very sophisticated, misalnya seperti cold storage, itu bisa dibikin oleh masyarakat. Untuk hasil laut ya? Untuk hasil laut kan perlu didinginkan. Kemudian bahkan motor listrik. Nah, motor listrik ini kan sesuai dengan green teknologi, apalagi kita akan jadi tuan rumah motor GP. Nah, selama proses itu yang awal Pak Sabto, kita melibatkan 500 UKM kita. Tapi kita kasih bulan kedua kesempatan sekali, bulan ketiga yang terlibat itu sudah hampir 5.000 UKM. Dan sekarang mulai ada satu pesan yang tertanam kuat di benak orang NTB ini, bahwa kita bisa menjadi tuan rumah di tempat kita sendiri. Jangankan masker, yang canggih-canggih pun kita bisa bikin. Nah ini jadi berkah di balik musibah itu, blessing. Jadi kalau di pusat itu ada teori penanggulangan kesehatan itu seiring dengan recovery ekonomi, NTB sudah melakukan. Nah, dan saya yakin kalau bayangkan kalau apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi menginjeksi begitu banyak duit dalam sistem ekonomi kita, kalau setiap kabupaten, kota, provinsi itu memang digunakan untuk produk lokal, dengan sendirinya ekonomi dan industri Indonesia itu bangkit. Dan saya tawarkan ide ini ke Pak Presiden waktu kami diundang ke istana. Beliau juga mengatakan, nah cuman ada satu pertanyaan yang nggak bisa saya jawab tuntas ketika Pak Jokowi mengatakan, ya seberapa banyak kepala daerah yang mampu menjamin proses ini bisa terjadi. Itu yang saya nggak bisa jawab. Pak Gup harus keliling Indonesia rupanya ini, berbagi pengalaman ya. Jadi kata Pak Jokowi dan dari NTB untuk Indonesia ini. Dari dikatakan, nah seberapa banyak kepala daerah seperti Pak Jenengan yang bisa ngomong begitu, memastikan bahwa produk lokal ini menjadi champion di tempatnya sendiri. Ini saya nggak bisa jawab Pak, karena memang godaannya dahsyat. Kita mengelola untuk produk lokal ini 900 miliar misalnya. Nah kalau orang mau cawe-cawe ini gampang banget. Jadi sebenarnya produk ini hanya akan mampu jalan kalau memang pimpinan daerahnya tidak main-main. Karena kesempatannya ada untuk memperkaya diri, untuk memperkaya kelompok, untuk membangun koloni itu bisa. Tapi ini tidak dilakukan dan menurut saya itu
Ya mungkin ada yang pengen coba-coba. Bayangkan Pak Sabto, kalau kita beli satu tempat saja ikan ratus-ratus ton misalnya itu, atau beras atau minyak goreng, setelah saya lihat amount of money-nya lumayan gitu, besar. Bisa monopoli kalau monopoli. Nah, oleh karena itu menurut kami itu yang kita nggak bisa jamin. Oleh karena itu Pak Jokowi mengatakan kalau misalnya ada komitmen dari semua kepala daerah untuk tidak cawe-cawe, saya kira mengatasi persoalan ekonomi di Indonesia ini nggak susah. Semua menggunakan produk lokal gitu. Oh dahsyat itu, bergerak semua UKM-UKM, rakyat kecil di tengah pandemi ini justru hadir kapasitinya. Oleh karena itu kampanye pemerintah pusat tentang menggunakan produk dalam negeri gitu, menggunakan produk lokal itu hanya sekedar kampanye kalau ini tidak diterapkan sampai daerah-daerah. Dan uang yang digulirkan oleh pusat untuk program ini sebenarnya sangat besar, membantu itu. Tapi seperti menggarami laut kalau dikasih uang dalam bentuk tunai. Dan NTB kita sudah membuktikan bahwa there is a will, there is a way. Dan itu tidak cuma teknologi recehan kata anak muda sekarang ya.